ini Adin. Salam kenal semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video ini aku akan berbincang mengenai folklore. Lebih tepatnya adalah legenda. Nusantara itu kaya akan cerita rakyat dan legendanya loh. Nama suatu wilayah biasanya memiliki kisah unik di baliknya. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai asal-usul dari suatu wilayah yang berada nyaris di ujung timur Pulau Jawa, yakni Jember. Sepintas, nama ini memang terdengar cukup asing dan susah untuk diucapkan. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi terciptanya nama Jember ini? Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum mulai, aku mau tanya nih, apa sih yang terpintas di benak kalian waktu pertama kali dengar kata Jember? Apakah Anang, Dewi Persik, Tiara, atau mungkin Jessie? Let me know dengan cara komen di bawah ya. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Jember. Yang pertama, berkaitan erat dengan cerita-cerita kerajaan yang beredar luas di masyarakat Jawa Timur. Konon, di pantai selatan berdiri sebuah kerajaan yang amat sentosa. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Segala hasil buminya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan rakyat. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan lain yang berada di sekitarnya itu merasa takjub. Namun, hal itu mengundang niat buruk para bajak laut. Mereka berhasrat untuk menaklukkan dan mengeksploitasi seluruh hasil bumi yang ada di kerajaan tersebut. Para bajak laut ini tahu bahwa prajurit yang ada di kerajaan ini sangatlah kuat dan tangguh. Akhirnya mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan di malam hari di saat para prajurit ini lengah. Sontak saja hal ini membuat kalang kabut seluruh istana. Bahkan sang raja juga ikut turun tangan dalam pertempuran ini. Namun sayangnya sang raja gugur. Begitupun para pangeran dan menteri. Para pengawal istana hanya berhasil menyelamatkan nyawa Putri Jembarsari. Mereka lari menjauh untuk mencari tempat perlindungan. Tanpa mengetahui bahwa ada keturunan kerajaan yang selamat, para bajak laut ini pun berpesta. Dan tampuk kekuasaan beralih ke tangan pimpinan bajak laut. Di tempat persembunyian tersebut, sang putri diajarkan berbagai ilmu bela diri. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh sang putri dapat dengan cepat mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Singkat cerita, sang putri tumbuh menjadi gadis dewasa dan seorang pendekar yang kuat. Suatu hari, sang putri memerintahkan para pengawalnya untuk membuka sebuah hutan belantara menjadi sebuah perkampungan. Dari sini mulai banyak nih penduduk dari luar yang mulai berdatangan dan menetap di perkampungan ini. Hingga akhirnya perkampungan ini berubah menjadi kerajaan kecil yang dipimpin oleh Putri Jembarsari. Di lain sisi, kerajaan yang dipimpin oleh bajak laut ini mulai mengalami keruntuhan. Hal ini dikarenakan pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Akibat dari pemberontakan tersebut, pimpinan bajak laut pun tewas. Akhirnya, rakyat mencari keberadaan Putri Jembarsari dan meminta sang putri untuk melanjutkan tahta kerajaan ayahnya dulu. Mempertimbangkan nasihat dari pengawal pribadinya, sang putri akhirnya setuju dan menggabungkan dua kerajaan tersebut. Dengan kecakapan yang dimiliki oleh sang putri, kerajaan ini terus berkembang secara pesat. Namun, kesuksesan sang putri menimbulkan keirian. Saat putri sedang melakukan kunjungan keluar kota, tiba-tiba Putri Jembarsari dan para pengawalnya diserang. Sayangnya, nyawa sang putri tidak dapat diselamatkan. Untuk mengenang jasa sang putri, akhirnya kerajaan ini diberi nama Kerajaan Jembarsari. Seiring dengan berjalannya waktu, nama Jembarsari berubah menjadi Jember. Selain itu, ada beberapa versi yang lain. Salah satu versi yang paling kuat dan banyak diyakini, yaitu sebenarnya nama Jember ini berasal dari kata jembrek yang berarti becek dan berlumpur. Konon Jember ini merupakan wilayah hutan belantara dengan rawa-rawa yang sangat luas.
Apabila sedang turun hujan, maka wilayah ini akan menjadi becek dan berlumpur. Oke, yang selanjutnya ini merupakan versi yang cukup populer, yakni berasal dari kata jembar dalam bahasa Jawa dan jember dari bahasa Madura. Dua kata ini memiliki arti yang sama, yakni luas. Untuk versi yang ini juga sama meyakinkannya dengan versi yang sebelumnya, mengingat Jember itu ramai oleh pendatang. Ada dua suku yang mendominasi di Jember, yakni suku Jawa dan suku Madura. Hingga kini, Jember sisi utara dan timur didominasi oleh keturunan Madura, sedangkan Jember sisi selatan dan barat didominasi oleh keturunan Jawa. Seiring dengan berjalannya waktu, akulturasi nama Jember dan Jember melahirkan nama Jember. Nah, itulah sejarah tentang asal-usul nama Jember. Wilayah di sisi timur Pulau Jawa yang kaya akan potensi alam. Kalau di daerah kalian gimana? Apa sih kisah unik di balik namanya? Kasih tahu aku dengan cara komen di bawah ya, supaya aku dan teman-teman yang lain juga mendapatkan pengetahuan yang baru. Segitu aja penjelasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Big hug for everyone. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Bye-bye. Salah. Iklan guys, sepur guys. Laut, oh ya. Untuk yang ngasih dia, jika betul serta investasi punya cooking like a chef on 5-star Michelin, me jom chicken on a boy illusion. Bajak laut.